Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 893, segala macam sebab dan akibat tidak terjadi. Pria parubaya itu melirik ke arah Ye Guan dan melihat bahwa Ye Guan sepertinya tidak bercanda. Dia tiba-tiba merasa bingung. Mungkinkah pria ini bukan anak kandungnya? Lagi pula, dia belum pernah melihat penipu seperti itu. Ye Guan berkata lagi, "Senior, bisakah kamu melakukannya?" Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam, "Seberapa kuat ayahmu?" Ye Guan berkata dengan jujur, "Sangat kuat." Pria parubaya itu merenung sejenak lalu berkata, "Itu bukan tidak mungkin." Ye Guan langsung gembira. "Apakah itu benar-benar mungkin?" Pria parubaya itu mengangguk. "Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa ayahmu harus cukup kuat. Jika tidak, jika sebab dan akibat yang besar menimpanya, dia tidak akan mampu menanggungnya." Berbicara tentang ini, dia melirik Ye Guan dan berkata, "Kamu tahu." Ye Guan tersenyum tipis. "Ayahku bisa menahannya." Pria parubaya itu bertanya, "Apa yang Anda ingin saya lakukan?" Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa pemuda di depannya akan menyelamatkannya dengan sia-sia. Pasti ada tujuan untuk menyelamatkannya. Tidak ada makan siang gratis di dunia. Ye Guan berkata langsung, "Layani aku selama 100 tahun. Pria parubaya itu langsung berkata tanpa ragu-ragu, "Oke. Jika Anda bisa bebas dalam 100 tahun, itu akan sangat menguntungkan." Ye Guan sedikit terkejut melihat orang di depannya begitu ceria. Tanpa banyak berpikir, dia tersenyum dan berkata, "Senior, bisakah kamu memberitahuku tentang tempat ini?" Pria parubaya itu mengangguk. Dia melihat sekeliling, sedikit kerumitan muncul di matanya. Tempat ini dulu disebut Apokalipse Universe, juga dikenal sebagai Apokalipse Era. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan. "Tahukah kamu mengapa tempat ini disebut Era Kiamat?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. Pria parubaya itu berkata dengan tenang, "Karena nama saya Tianqi." "Kamu Guan?" Pria parubaya itu menambahkan, "Tentu saja, itu semua sudah berlalu. Hari ini, saya hanyalah seorang tawanan jalan raya." Ye Guan mendongak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah ini benar-benar jalan besar di atas 9 surga?" Pria parubaya itu mengangguk, "Tepatnya, ini jalan yang ada." Ye Guan sedikit bingung. "Senior, saya sedikit bingung. Kenapa kamu tidak dipenjara di sini?" Pria parubaya itu berkata dengan tenang, "Jika kamu melawan kehendak Tuhan, kamu akan kacau." "Kamu Guan?" Pria parubaya itu menghela nafas dengan suara rendah. "Ketika kamu masih muda dan sembrono, kamu akan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan setelah mempelajari beberapa keterampilan. Oleh karena itu, kamu juga harus mengikuti contoh beberapa orang yang memberontak terhadap alam di masa lalu. Di zaman kita, sepertinya jika Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun, nasib saya adalah milik saya." Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan. Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak pernah mempunyai pemikiran seperti itu. Karena sejak saya mewarisi bisnis keluarga, yang disebut Tiadao telah bekerja untuk keluarga kami. Mereka semua adalah orang-orang kami sendiri. Saya akan menggertak mereka untuk melakukan apa saja." Pria parubaya itu menatap Ye Guan. Wajahnya sedikit bergerak. Ye Guan berkata lagi, "Senior, apakah kekuatanmu sudah ditekan?" Pria parubaya itu mengangguk. "Pertama, karena ditekan oleh jalan raya, orang-orang di dalam hanya dapat mengerahkan paling banyak setengah dari kekuatan tempur mereka. Selain itu, tubuh dan jiwa kita mulai terkikis oleh waktu, seperti bangunan yang penuh dengan celah. Meski gubuk bobrok itu belum sepenuhnya runtuh, namun tetap saja runtuh dan kewalahan.
Ini juga alasan mengapa dia berhenti berkomunikasi secara mendalam dengan Ye Guan. Faktanya, dia masih tidak percaya bahwa Ye Guan bisa membawanya keluar dari sini. Untuk pergi dari sini, dia tidak hanya harus terkontaminasi sebab dan akibat dari jalan tersebut, tetapi juga membuka segel penjara dari jalan tersebut di tubuhnya. Yang pertama adalah bencana besar. Yang terakhir ini merupakan masalah besar. Namun, dia tetap ingin mencoba. Pokoknya tidak ada yang hilang. Bagaimana jika berhasil, Ye Guandao? Dengan kata lain, dapatkah para senior memulihkan kultivasi dan kekuatan mereka setelah meninggalkan tempat ini? Tianqi berkata, itu mungkin, tetapi itu membutuhkan kristal abadi dalam jumlah besar. Ye Pian mengangguk. Saya mengerti. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Tianqi dan berkata, apa yang harus saya lakukan? Tianqi tidak berbicara, tetapi meninju langit, ledakan. Langit dan bumi berguncang, ribuan kaki di atas kepala Tianqi, lambang jalan berwarna merah darah muncul, dan dengan munculnya lambang jalan ini, kekuatan tak kasat mata langsung menekan Tianqi di tempatnya. Tianqi memandang Ye Guan dengan ekspresi rumit. Jika saya ingin meninggalkan tempat ini, pertama-tama saya harus membuka segel penjara jalan tersebut. Ye Guan mengangguk. Ini masalah kecil. Tianqi menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya dan pedang King Xuan naik ke langit. Tertawa, hanya dengan satu serangan pedang, segel penjara di jalan itu hancur berkeping-keping dan tersebar di langit. Hampir di saat yang sama, kekuatan misterius yang mengikat Tianqi hancur. Tianqi tercengang, apakah itu benar-benar rusak? Pada saat ini, ekspresi kebingungan muncul di matanya. Segel penjara di jalan ini telah memenjarakannya selama bertahun-tahun, dan sekarang sudah rusak seperti ini. Dia hanya merasa seperti mimpi dan tidak nyata. Pada saat ini, energi misterius tiba-tiba muncul antara langit dan bumi dan melonjak menuju pedang King Xuan. Wajah apokalipse berubah drastis dalam sekejap. Inilah sebab dan akibat dari jalan besar. Ye Guan menghela nafas lega. Karena target dari jalan sebab dan akibat itu bukanlah dia, tapi pedang King Xuan. Dalam hal ini, dia hanya ingin mengatakan, bagus sekali. Ketika sebab dan akibat misterius yang tak terhitung jumlahnya mendekati pedang King Xuan, saat berikutnya, pedang King Xuan bergetar hebat, secara langsung menghancurkan semua jalan sebab dan akibat. Melihat pemandangan ini, Tianqi tertegun sejenak. Dengan keraguan di wajahnya, apakah ini? Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan terbang ke tangannya. Dia berkata dengan tenang, pedangku tidak akan terpengaruh oleh sebab dan akibat apapun. Tianqi melihat lebih dalam pada pedang King Xuan di tangan Ye Guan, lalu berkata, luar biasa. Kalimat ini cukup meyakinkan. Dia pernah berada di puncak alam Dao, dan kekuatannya secara alami kelas 1. Tetapi dia telah terperangkap oleh segel penjara Dao ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun pedang ini dapat dengan mudah mematahkannya. Terlebih lagi, pedang ini bahkan dapat memotong sebab dan akibat dari Dao besar. Memikirkan hal ini, Tianqi menghela nafas dalam hatinya. Kehidupan seseorang lebih buruk daripada pedang. Ye Guan tersenyum dan berkata, senior, ayo pergi. Tianqi menarik kembali pikirannya, dan kemudian membungkuk dalam-dalam kepada Ye Guan. Terima kasih, Tuan Ye, karena telah menyelamatkan hidupmu. Dalam 100 tahun, Tianqi akan mematuhi semua perintah yang diberikan oleh Tuan Ye. Jika dia pernah merasa jijik terhadap pemuda di depannya sebelumnya, maka pada saat ini, dia sudah benar-benar kehilangan rasa jijiknya. Sebaliknya, dia masih sedikit takut. Pemuda ini memiliki latar belakang yang bagus bisa menyelamatkannya. Dia pasti bisa membunuhnya.
jika kamu tidak tahu sedikit pun tentang dirimu, ini akan menjadi berkah yang besar. Tapi aku khawatir itu akan berubah menjadi bencana dalam sekejap. Ye Guandao, senior, Anda bisa datang ke menara saya untuk berkultivasi. Tianqi sedikit bingung. Di dalam menara, Ye Guan mengangguk, dan dia membawa Tianqi langsung ke menara kecil. Begitu dia memasuki menara kecil, wajah Tianqi langsung menjadi serius. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan 10 kristal abadi muncul di depan Tianqi, ditambah buah roh Dao. Tianqi sedikit terkejut. Ini, Ye Guandao, senior, gunakan dulu. Tianqi tersenyum pahit. Tuan Muda Ye, Anda menyelamatkan saya, dan sekarang Anda memberi saya hal yang begitu ajaib. Saya benar-benar sedikit malu. Ye Guan tersenyum dan berkata, sejujurnya, saya memiliki musuh yang sangat kuat. Oleh karena itu, saya akan memerlukan lebih banyak upaya dari senior saya dalam waktu dekat. Oleh karena itu, membantu Anda memulihkan kultivasi Anda juga dapat dianggap membantu diri saya sendiri. Tianqi segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata, aku paling jago bertarung dan hal-hal semacam itu. Ye Guan tertawa. Tianqi tiba-tiba berkata, Tuan Ye, ada 2 orang di luar yang baru saja masuk. Mereka mengikuti Anda dari kejauhan. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menangani mereka? Ye Guan melirik ke Cakrawala, lalu berkata, tidak, kamu harus pulih dulu, dan aku akan pergi menemui mereka. Tianqi mengangguk. Oke. Ye Guan langsung meninggalkan menara kecil itu. Tianqi melihat sekeliling, matanya penuh keterkejutan. Astaga, Tuan Muda mana yang Anda temui? Bodoh sekali. Di luar, Ye Guan berdiri dengan pedangnya. Dalam sekejap mata, dia sampai di awan. Mereka adalah 2 saudara laki-laki dan perempuan sejak dia memasuki surga pertama. Ye Guan memandang mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, apakah kalian berdua mencari saya? Baik kakak maupun adiknya sedikit terkejut, bagaimana Ye Guan menemukan mereka? Mereka sudah lama mengikuti, namun karena Tianqi, mereka tidak berani mendekati Ye Guan, sehingga mereka berada sangat jauh. Wanita itu menahan keterkejutan di hatinya dan berkata, Tuan, kami memang di sini untuk mencari Anda. Ye Guan sedikit penasaran, ada apa? Wanita itu berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda mungkin tidak tahu bahwa aliansi jahat sedang mencari Anda. Ye Guan mengerutkan kening. Aku dicari? Wanita itu mengangguk. Harganya kini telah meningkat menjadi 500 kristal abadi, dan semuanya adalah kristal abadi berkualitas tinggi. 500 kristal abadi berkualitas tinggi. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Mungkinkah ada penguasa istana lain di sini? Tidak benar juga, jika Master Aula baru tiba, Master Aula ke-8 mungkin akan menerima beritanya. Bukankah pihak lain memberitahu Master Aula ke-8? Saat ini, wanita itu berkata, Tuan Muda Ye, pihak lain mungkin merencanakan sesuatu. Ye Guan memandang wanita itu, rencana, wanita itu mengangguk, lalu mengungkapkan tebakannya. Setelah mendengarkan kata-kata wanita itu, Ye Guan mengerutkan kening, menjadikan dirinya musuh bebuyutan seluruh dunia. Jangan bilang, itu sangat mungkin, 500 kristal abadi, dan kualitasnya terbaik, pasti akan membuat orang bersemangat. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan menatap wanita di depannya. Mengapa gadis itu datang untuk memberitahuku? Wanita itu langsung berkata, saya ingin memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Ye. Dia tahu bahwa di hadapan orang pintar, yang bisa dia lakukan hanyalah ikhlas. Jika tidak maka akan kontraproduktif dan dia akan dipandang rendah. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya telah menjalin hubungan baik ini. Wanita itu mengangguk dan hendak pergi bersama kakaknya. Tapi saat ini,
Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Wanita itu menoleh untuk melihat Ye Guan. Ye Guan membuka telapak tangannya dan buah roh Dao muncul di depan wanita itu. Wanita itu tercengang, pria itu juga tercengang. Ye Guan menatap wanita itu. "Nak, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku." Wanita itu tidak mengambil buah roh Dao, tetapi berkata, "Saya ingin tahu apa yang Tuan Ye ingin saya lakukan." Ye Guan berkata dengan tenang, "Kirimkan saya pesanan yang diinginkan. Katakan bahwa jika kamu membunuh Ye Guanze, kamu akan mendapatkan 1000 kristal abadi, dan kualitasnya paling tinggi." Wanita itu sedikit terkejut, lalu berkata, "Tuan Ye ingin memperburuk keadaan, agar orang tidak berani bertindak gegabah." Ye Guan mengangguk. Meskipun dia tidak takut orang lain datang mengganggunya, bukan berarti dia ingin diganggu. Terlebih lagi, jika seseorang datang mengganggunya, jika dia membunuh satu orang, dia pasti akan membunuh yang lebih muda. Tetap tidak bisa terlalu gegabah. Lagi pula, dia tidak bisa selalu mengandalkan ayah dan bibinya, dan terkadang dia masih harus menggunakan otaknya. Wanita itu berkata dengan suara yang dalam, "Ya, tapi Tuan Ye pasti memiliki 1000 kristal abadi." Ye Guan bingung, kenapa? Wanita itu menjelaskan, "Tuan Ye mungkin tidak mengetahui sesuatu. Jika Anda ingin mengeluarkan perintah buronan, Anda harus pergi ke Daoji untuk mengeluarkannya. Daoji berada di bawah kendali klan Tianwu. Aturan mereka adalah mengeluarkan buronan pesan. Kamu harus menyerahkan setengah uangnya. Depositnya ada pada mereka." Ye Guan sedikit terkejut. Klan Tianwu, salah satu dari 9 nama keluarga Zhou. Kilatan keterkejutan muncul di mata wanita itu. "Tuan Ye tahu." Ye Guan mengangguk. Wanita itu melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan memikirkannya dan merasa sedikit sakit kepala. Meskipun dia kaya, dia sebenarnya tidak memiliki banyak kristal abadi. Wanita itu tiba-tiba berkata, "Saya punya ide, Tuan Ye bisa mendengarkannya." Ye Guan memandang wanita itu, yang berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda Ye bisa menjadi sedikit lebih sombong. Misalnya, dia bisa tampil secara terbuka dan terbuka di jalanan. Pokoknya, kamu bisa menjadi sombong. Semakin sombong kamu, orang-orang yang berada dalam kegelapan akan semakin takut." "Ye Guan Dao, apakah kamu pamer?" Wanita itu terkejut sesaat, lalu mengangguk, "Benar." Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah, "Aku tidak bisa berpura-pura." "Xiaota," wanita itu berkata dengan lembut, "itu akan sedikit merepotkan. Bagaimana kalau saya mengajarimu?" Kamu Guan, babak 894, pukulan. Pamer. Ye Guan melihat wanita di depannya, dan dia harus mengatakan bahwa wanita itu sangat tampan. Yuli Tingting, dia terlihat sangat lembut dan lemah. Aku merasa kasihan padanya. Melihat Ye Guan menatapnya, wanita itu tidak marah. Dia hanya menatapnya karena dia tidak melihat adanya pelanggaran di mata Ye Guan. Pria di sebelah wanita itu sedikit waspada, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pendekar pedang ini sedikit tidak jujur. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Kamu menyebut gadis itu apa?" Wanita itu berkata, "Jimolan. Orang di sebelahku ini adalah saudaraku Jimoku." Ye Guan bertanya lagi, "Apakah kalian berdua dari 9 nama keluarga Zhou?" Wanita itu ragu-ragu, lalu mengangguk. Ye Guan berkata dengan lembut, "Dalam periode waktu ini, saya telah bertemu banyak orang dengan 9 nama keluarga Zhou." Wanita itu tiba-tiba penasaran, "Tuan Ye, apakah Anda pernah bertemu orang lain dengan 9 nama keluarga Zhou?" Ye Guan mengangguk, tapi dia tidak melanjutkan topik pembicaraan, tapi berkata, "Nona Lan, bagaimana kamu berpura-pura menjadi ini?" Jimo Lan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Sebenarnya,
aliansi jahat telah menetapkan hadiah yang sangat tinggi. Dalam keadaan normal, tidak ada yang berani mengambil tindakan terhadap Anda, Tuan Ye, karena ini sendiri tidak normal. Tapi saya juga takut bahwa beberapa Leng Tuking, jika mereka adalah kultivator biasa, tidak apa-apa untuk membunuh mereka. Tetapi jika mereka adalah orang-orang dari 9 nama keluarga Zhou dan 2 sekte besar, akan merepotkan untuk membunuh mereka. Ye Guan sedikit mengernyit. 2 sekte besar, Jimo Lan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Ye, pernahkah Anda mendengarnya? Ye Guan mengangguk, sejujurnya, saya pertama kali datang ke sini dan tidak memahami kekuatan di sini. Jimo mengangguk, lalu menjelaskan, 9 nama keluarga Zhou adalah 9 keluarga kuno di era Zhou. Mereka adalah suku Tianwu, suku Sui, suku Jimo, suku Hengshan, suku Li, suku Sikou, suku Wuma, dan suku Yuan, klan Guan, klan Nan, dan 9 klan Zhou semuanya termasuk dalam peradaban kosmik tingkat kelima. Kemudian, karena invasi peradaban Tianxing, era Zhou dihancurkan, dan 9 klan tersebut jatuh ke dalam peradaban. Berbicara tentang ini, pandangan kompleks muncul di matanya. Ekspresi Jimoku di belakangnya juga menjadi muram. Keluarga mereka memiliki masa lalu yang gemilang, namun itu adalah masa lalu, dan kini, generasi muda mereka memikul tanggung jawab berat untuk menghidupkan kembali peradaban. Tapi, ini sangat sulit, Ye Guandao. Saya mendengar dari teman-teman saya sebelumnya bahwa jika 9 ras bergabung, akan ada peluang untuk menghadapi peradaban Tianxing, bukan? Jimo Lan mengangguk. Saya mendengar dari para tetua di klan bahwa memang demikian. Tetapi perselisihan sipil di antara 9 klan terlalu serius saat itu, dan beberapa klan bahkan mengalami pertikaian darah. Selain itu, semua orang tidak melakukannya perhatikan peradaban Tianxing pada saat itu, sehingga mereka langsung dilenyapkan oleh peradaban Tianxing. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, apakah peradaban Tianxing benar-benar hanyalah peradaban kosmik tingkat kelima? Jimo Lan berkata, memang benar, mereka hanya peradaban kosmik tingkat 5 yang asli, dan 9 ras kita sebenarnya agak cair, baik itu teknologi atau seni bela diri, kita jauh lebih rendah dari peradaban Tianxing. Ye Guan berkata dengan lembut, begitu, apa 2 sekte besar itu? Jimo Lan berkata, 2 sekte besar adalah sekte Taisang dan sekte Guang Yin Shou. Kedua sekte ini sangat kuno, dan tidak ada yang mengetahui lokasi spesifiknya. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, sebenarnya, ada negara lain, dan negara ini adalah Zhou Agung. Ye Guan tiba-tiba tertarik. Da Zhou, Jimo Lan mengangguk, ya, tetapi kekuatan Zhou Agung saat ini jauh lebih rendah daripada masa lalu. Puncak Zhou Agung terjadi pada era nenek moyang Zhou Agung. Pada saat itu, kekuatan Zhou Agung sangat kuat. Oleh karena itu, di alam pendakian surga ini, mereka dapat berperingkat tinggi. Tetapi sekarang, mereka tidak memiliki orang kuat yang dapat datang ke sini, sehingga mereka perlahan-lahan dilupakan. Ye Guan sedikit mengangguk dan berkata, di mana aliansi jahat? Jimo Lan berkata dengan suara yang dalam, kekuatan ini sangat misterius karena terlalu misterius. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Mereka hanya tahu bahwa bahkan 9 nama keluarga Zhou dan 2 sekte besar tidak akan dengan mudah memprovokasi mereka. Aliansi jahat, Ye Guan tetap diam. Meskipun dia telah bertarung melawan aliansi jahat, dia masih belum tahu seberapa kuat aliansi jahat itu. Terlebih lagi, kali ini, dia tidak tahu tuan istana mana yang diam-diam mengincarnya. Jimo Lan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Ye, kembali ke topik yang baru saja kita bicarakan.
jika orang-orang dari 9 klan besar dan 2 sekte besar datang untuk mengincar Anda, jika Anda membunuh mereka, Anda akan terkontaminasi oleh penyebabnya. Dan efeknya, dan ini mungkin yang diinginkan oleh aliansi jahat. Ye Guan tersenyum dan berkata, akankah seseorang datang untuk membunuhku? Jimo Lan berkata, biasanya tidak, karena masalah ini terlalu luar biasa. Tapi saya khawatir otak seperti itu kurang memadai. Perlu diketahui bahwa seringkali perselisihan disebabkan oleh konflik kecil. Oleh karena itu, saran saya itu Tuan, kamu yang berpura-pura. Ye Guan tiba-tiba penasaran, bagaimana cara berpura-pura? Jimo Lan berkata dengan suara yang dalam, sejujurnya, aku juga tidak pandai berpura-pura. Ye Guan berkata dengan serius, aku bahkan kurang pandai dalam hal itu. Xiao Ta, Jimo Lan berpikir sejenak, lalu berkata, hancurkan. Ye Guan berkedip, membual, Jimo Lan mengangguk, ya. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, kalau begitu kamu akan menyombongkan diri bahwa seluruh keluargaku tidak terkalahkan. Tidak, tidak, Jimo Lan buru-buru berkata, ini keterlaluan, itu tidak benar. Orang lain tidak akan mempercayainya, kamu harus menyombongkan diri dengan lebih normal. Ye Guan terdiam. Xiao Ta, Jimo Lan berkata lagi, bagaimana kalau saya katakan saja bahwa ayahmu adalah orang yang berkuasa di atas segalanya? Xiao Ta, Ye Guan berpikir sejenak dan mengangguk, oke. Saat ini, Jimoku tiba-tiba berkata, apakah ini keterlaluan? Kamu Guan? Jimo Lan menggelengkan kepalanya. Tidak, karena jika terlalu rendah, orang tidak akan takut. Jimoku berkata tanpa daya. Oke, Jimo Lan memandang Ye Guan. Tuan Ye, saya akan menangani masalah ini untuk Anda. Tidak akan lama lagi masalah ini akan menyebar ke seluruh wilayah Dengtian. Saat Anda pergi ke Daoji, ingatlah untuk tetap menonjolkan diri. Pokoknya, Anda hanya perlu memiliki profil tinggi yang membuat orang sekilas tahu bahwa Anda memiliki pendukung yang sangat kuat, sehingga orang lain merasa bahwa ayah Anda benar-benar terdepan. Ye Guan sedikit mengangguk, aku mengerti, tapi, jalan apa ini? Jimo Lan berkata, Daoji adalah tempat khusus di domain Dengtian. Di tempat ini, akan ada orang-orang yang berspesialisasi dalam beberapa transaksi atau barter sesuatu. Tidak ada ketertiban, tetapi tidak semrawut, karena orang-orang yang berani melakukannya datang ke sini kuat, tidak lemah, semua orang takut satu sama lain, tetapi mereka masih dalam damai. Ye Guan mengangguk, saya mengerti. Jimo Lan melirik buah roh Dao di depannya dan ragu untuk berbicara. Ye Guan tersenyum dan berkata, Nona Lan, aku memberikan ini padamu, terimalah. Jimo Lan memberi sedikit hormat, kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Ye. Setelah mengatakan itu, dia menyingkirkan buah roh Dao. Faktanya, dia cukup malu karena dia tidak menerima hadiah tanpa imbalan. Dia hanya memberitahu pesan dan mendapatkan hal yang ajaib. Ini memang pantas. Tapi dia tidak bisa menolak karena dia sudah mengenalinya adalah buah roh Dao yang dihasilkan oleh pohon Dao abadi dari suku Sui. Di masa lalu, buah roh Dao seperti itu tidak berarti apa-apa bagi klan Jimo. Tetapi bagaimanapun juga, klan Jimo saat ini tidak lagi seperti dulu, jadi buah roh Dao seperti itu masih sangat penting baginya. Saya hanya bisa membantu Tuan Ye lebih banyak lagi. Memikirkan hal ini, Jimo Lan berkata lagi, Tuan Ye, meskipun klan Jimo saya tidak lagi seperti dulu, kami masih memiliki mata dan telinga di wilayah Dengtian ini. Oleh karena itu, jika ada pergerakan, saya akan memberitahu Anda secepat mungkin. Ye Guan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. Jimo Lan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Ye akan berguna bagiku di masa depan. Berikan saja perintahmu.
Ye Guan tersenyum dan berkata, mungkin akan ada banyak masalah di masa depan. Jimo Lan tersenyum dan berkata, ya, Tuan Ye, saya akan membuat pengaturannya sekarang. Setelah berita bahwa ayahmu berada di atas Dao menyebar ke seluruh wilayah Dengtian, Tuan Ye dapat pergi ke Daoji. Ingat, jadilah sombong. Ye Guan mengangguk, baiklah, kalau begitu aku akan menjadi lebih sombong. Jimo Lan mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi bersama saudaranya. Setelah keduanya pergi, Ye Guan mendongak dan melihat bahwa tujuannya saat ini adalah pergi ke surga kedua. Faktanya, kekuatan Tian Qi cukup kuat, tetapi karena lawannya ditekan oleh Dao dan masalahnya sendiri, kekuatannya berkurang drastis. Oleh karena itu, ancaman terhadapnya tidak besar sekarang. Dia perlu mencari lawan yang lebih kuat, sebaiknya lawan yang bisa membuatnya merasakan bahaya kematian. Di luar itu, sebuah rencana muncul di benaknya. Ada 9 surga di sini. Dengan kata lain, setidaknya ada 9 orang kuat yang tiada taranya, dan 9 orang kuat yang tiada taraf ini semuanya ditekan di sini oleh Dao Agung. Jika Anda bisa menaklukkan ke-9 orang kuat ini, astaga, gulingkan aliansi jahat secara langsung. Ye Guan sangat bersemangat. Tapi segera, dia menjadi tenang kembali. Semakin tinggi kamu pergi, semakin kuat kamu jadinya, dan tidak mungkin orang kuat yang tiada taraf seperti itu bisa menyerah dengan mudah kepada orang lain pedang King Xuan. Mungkin orang tidak menerimanya, dan malah menimbulkan masalah. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan datang ke pulau itu. Pada saat ini, pohon abadi kedua telah tumbuh sepenuhnya. Tidak hanya itu, sudah ada lebih dari 20 buah roh Dao di sana, tetapi mereka belum sepenuhnya matang. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Ye Guan tiba-tiba terangkat. Sekarang dengan menambahkan kedua pohon itu, dia memiliki lebih dari 60 buah roh Dao. Buah spiritual ini sangat menarik bahkan bagi mereka yang berkuasa di alam Dao. Tentu saja, semua ini karena waktu dan ruang khusus di menara kecil itu, 10 tahun di dalam menara dan 1 hari di luar. Justru karena alasan inilah dia bisa mendapatkan buah roh Dao dengan begitu cepat di luar. Dia mungkin akan menanam pohon itu sendiri. Cucunya datang untuk menikmatinya. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah pohon abadi ini memakan terlalu banyak pembuluh darah leluhur. Dalam 100 tahun, setidaknya 100 pembuluh darah leluhur akan dikonsumsi. Meski kini ia masih memiliki banyak urat leluhur, namun agak menakutkan jika mengonsumsinya dalam jumlah banyak. Anda masih harus menemukan cara untuk menghasilkan uang. Karena setiap pohon peri dibudidayakan untuk menghasilkan buah, setidaknya 1 atau 2.000 urat leluhur dikonsumsi. Inilah sebabnya dia tidak membudidayakan pohon peri pada pelajaran ketiga. Setelah berlatih di menara kecil selama beberapa waktu, Ye Guan meninggalkan menara kecil dan kemudian meninggalkan tingkat pertama. Setelah beberapa saat, Ye Guan melihat sebuah jalan. Daoji, Ye Guan tiba-tiba berkata, Tuan Ta, bagaimana saya bisa begitu sombong? Hehe, bersambung.